Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Senyumnya nih Masya Allah bikin kita tambah senang ya. Akbar. Barakallahu fikum. Ustaz Umar Khos ini berarti sekarang lebih banyak aktif di FKM atau di mana Ustaz? Atau di Akademi FKM ya Ustaz? Salah satunya di FKM. Masya Allah. Selain itu sekarang ya di SDS bareng teman-teman ngaji asik Ustadz Agus juga di Sinergi Dakwah Solo Raya. SDS ini satu wadah untuk kita berkumpul, bersinergi, berkoordinasi, menyalurkan potensi. Ada sekitar 35 komunitas hijrah dan pemuda hari ini yang bergabung di SDS di seluruh Solo Raya. Gitu. Salah satunya ngaji asik nih, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. SDS Sinergi Dakwah Solo Raya. Nah, itu juga ada kata-kata dakwah saja. Itu kalau dakwah di SDS tuh apakah jadi satu atau gimana Ustaz? Nuansanya itu kan dari banyak komunitas, banyak kulturnya Ustaz. Begini, kita kalau berbicara tentang dakwah kita harus berbicara dulu dakwah secara bahasa ya. Dakwah secara bahasa itu kan dakwah itu da'ayadu. Kalau bahasa Inggrisnya invitation. Invitation itu undangan. Jadi kita mengundang orang-orang datang ke rumah kita. Sehingga ketika kita bicara dakwah, maka bagaimana caranya agar orang-orang itu mau datang ke rumah kita. Dan yang kita undang ini kan orang yang beragam, orang yang bermacam-macam. Maka cara ngundangnya pun harus menarik, gitu ya, sesuai dengan pasarnya masing-masing. Maka sinergi dakwah di sini maksudnya dakwah yang bermacam-macam latar belakangnya dengan caranya masing-masing. Itu kemudian kita kumpulkan potensinya saja tanpa merubah arah dan tanpa merubah cara. Jadi memang ada teman-teman yang dulunya backgroundnya anak-anak motor, ya maka ya sudah mereka dakwah di anak-anak motor. Ya potensinya apa? Anak-anak motor. Oh jemput ustadz. Ya jadi anak-anak muslim bikers terus bikers subuhan itu teman-teman yang sangat menguasai jalanan. Makanya kemudian ketika ada ustadz macet, ya mereka yang bukakan jalan, begitu ya, pakai sirine, pakai apa itu sehingga bisa ambil potensinya dari situ. Dan banyak sekali ternyata kawan-kawan kita yang suka koleksi motor yang belum terjamah dakwah. Nah misalnya seperti itu. Kemudian nanti ada teman-teman yang pengusaha, ya teman-teman yang dia di dunia bisnis, ya kita dakwah di tempat situ. Termasuk antum ngaji asik ini, ya ranahnya ranah kampus mahasiswa, maka di situ juga. Ya jadi sesuai dengan tempatnya masing-masing dan begitulah seharusnya dakwah. Ya jadi dakwah itu lihat ayatnya ya. Ayatnya An-Nahl ayat 125 itu ud'u ila sabili rabbika. Ya. Serulah ke jalan Rabbmu. Bukan ud'u ilal Islam. Bukan serulah orang-orang ke agama Islam kan. Kenapa kok pakai kata sabili rabbika? Kenapa enggak Islam? Padahal tujuannya kan Islam. Serulah orang-orang biar berislam dengan baik. Tapi kenapa ayatnya ud'u ila sabili rabbika? Ya, berdakwahlah kamu ke jalan untuk mengajak orang ke jalan Rabbmu. Ya, kenapa? Jawabannya kata para ulama tafsir karena Islam itu tujuannya. Adapun sabili rabbika, jalan Rabbmu itulah Islam. Islam itu sebuah perjalanan. Kadang ketika kita mengajak orang, tidak semuanya orang itu bisa langsung ngebut. Ada orang yang harus belajar berjalan, ada orang yang harus belajar dengan naik sepeda, ada orang yang bisa naik mobil langsung, ada orang yang bisa ngebut di jalanan, ada orang yang harus pelan-pelan. Jadi kita ini belajar Islam itu secara mengajak orang kepada Islam itu secara bertahap sesuai dengan porsinya masing-masing, seperti itu ya. Datang secara masing-masing. Dan konsep Al-Quran juga seperti itu ya. Kalau kita bicara konsep Al-Quran, maka kita akan dapati misalnya Al-Quran ketika mengharamkan khamr, butuh 4 momen dan butuh 4 ayat untuk bisa mengharamkan khamr yang sudah jadi kebiasaan dan habitnya orang jahiliyah kan. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, kalau seandainya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali konten dakwahnya adalah pengharaman khamr, maka sejak awal dakwahnya Rasulullah pasti akan ditolak oleh orang Arab.
karena itu hal yang paling dicintai oleh orang Arab, ya. Maka caranya Rasulullah, caranya syariat Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya mengharamkan khamr, turun 4 ayat dulu. Ayat pertama surah An-Nahl 67, ayat kedua Al-Baqarah 219, ayat ketiga surah An-Nisa 43, ayat keempat baru pamungkasnya surah Al-Baqarah 90. Ayat pertama itu baru introduction, baru pengenalan dulu, ya. Wa min samaratil a'nabi an-nakhili wal a'nabi rizqan, ya, wasakara. Kata Allah, dan dari buah-buahan anggur dan juga kurma itu bisa jadi rezeki buatmu, bisa juga jadi sesuatu yang memabukkan. Belum dilarang, cuman baru dikenalkan. Jadi anggur itu kalau didiamkan lama bisa manfaat buat kamu, tapi bisa juga menjadi memabukkan. Kurma juga begitu, buah-buahan yang lain juga begitu. Itu baru dikenalkan dulu, belum disentuh tentang hukumnya, baru pengetahuan dulu, pengetahuan awal. Surah 16 ayat 67. Sampai betul-betul Al-Quran nunggu momen, Mas. Momennya sampai sahabat tanyanya apa? Ya Rasulullah, sebenarnya hukum minum khamr itu apa? Akhirnya turun surah Al-Baqarah 219. Bunyinya apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr, ya, dan judi. Tapi kita fokus ke khamrnya. Kul fihi ma ismun wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada para sahabatmu, ya, fihi ma, di dalam khamr itu ada ismun wa manafi'u linnas, ada madorotnya, tapi juga ada manfaatnya. Tapi sudah ditambah edukasinya sama Al-Quran. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi madorotnya lebih gede daripada manfaatnya. Sabar dulu Al-Quran. Lihat betapa Al-Quran betul-betul, ya, menggunakan konsep bahwa Islam ini sebuah perjalanan. Tidak semua langsung bisa. Orang baru kenal hijrah langsung disuruh, ya, jihad, langsung disuruh ini haram, ini tidak boleh. Sholat, meninggalkan sholat 5 waktu langsung sesat, langsung di neraka, jenazahnya tidak boleh dikuburkan di pemakaman muslim, langsung takut hadir, ya. Makanya ada tahapannya. Baru setelah itu tahap yang ketiga, ya. Tahap ketiga itu syariat tunggu momen, ya, betapa khamr itu dirasakan madorotnya oleh para sahabat, ya. Ceritanya adalah ketika para sahabat duduk-duduk di sore hari, kemudian suguhannya itu kalau kita kan kacang sama kopi, ya. Yeah. Kalau sahabat itu ya suguhannya ada makanannya, minumnya itu khamr. Akhirnya minum, rotok-rotok flying gitu kan, rotok-rotok mabur, itu rotok mendem, kemudian adzan maghrib berkumandang. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya sahabat udah ada syariat sholat, akhirnya apa? Sholat yuk, sholat. Dalam keadaan mabuk hadir. Karena memang khamr belum diharamkan, baru diingatkan madorotnya lebih gede. Sampai akhirnya dalam riwayat di Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, sampai akhirnya sahabat Ali radhiyallahu anhu yang ditunjuk jadi imam oleh sahabat yang lainnya. Di belakangnya ada sahabat Umar dan lain-lain. Dalam kondisi mabuk semua. Kemudian sahabat Ali sholat, Al-Fatihah, ketika membaca Al-Fatihah masih lancar, ya. Kemudian masuk surah Al-Kafirun. Ketika masuk surah Al-Kafirun, ya, kebolak-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bud. Enggak selesai-selesai. Dibolak-balik gitu. Karena tadi, ya, tidak sadar dengan apa yang dikatakan dalam kondisi terpengaruh khamr itu. Akhirnya tidak selesai hadirin surah Al-Kafirun. Akhirnya diganti surat lain yang pendek, singkat ceritanya, terus akhirnya selesai sholat diadukan ke Rasulullah. Sahabat Umar bilang ke Rasul, ya Rasulullah, Ali lu baca Al-Kafirun nggak selesai-selesai, ya. Lah kamu di belakangnya kok nggak ngingetkan, kok nggak bener kan? Saya juga lupa, ya. Karena terus kalian sebelum sholat ngapain? Ya, kami minum ya Rasulullah, kami makan, kami minum khamr. Turun surah keempat ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu benar-benar tahu apa yang kamu katakan.
Lihat, pengharamannya nggak langsung tuntas sendiri. Pengharamannya hanya ketika deketi waktu sholat saja. Di luar waktu sholat, faddol. Ya, silahkan. Ya. Antara maghrib sama isya jangan ngombe dulu. Tapi nanti ba'da isya, monggo. Ya. Iya kira-kira begitu, ya kan? Masih boleh minum khamr. Sampai akhirnya Al-Quran betul-betul Allah dan Rasulnya betul-betul nunggu momen ini. Apa madorot lain selain lupa ketika sholat? Akhirnya terjadi sebuah peristiwa, ya. Akhirnya ayat surah Al-Maidah ayat 90 itu turun karena sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika duduk-duduk, saat ini orang muhajirin, ya, dengan sahabat Ansor yang lain duduk-duduk, kemudian apa? Kemudian mereka minum khamr di malam hari, kemudian satu dengan yang lainnya saling mencela. Wah, Ansor itu opo gitu kira-kira. Muhajirin itu opo gitu. Padahal saling berjejeran. Akhirnya sama-sama nggak terima, sama-sama dalam keadaan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri karena khamr, akhirnya jotos-jotosan hadirin. Ya, akhirnya kelahi antara Muhajirin dan Ansor. Perkara itu sampai ke Nabi SAW. Ketika sampai ke Nabi, apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi terdiam, kemudian turun ayat pengharaman khamr secara total. Rijsun min amali syaiton. Kata Allah, ya, bahwa khamr itu adalah bagian dari amalnya syaiton. Fajtanibuh, kata Allah, tinggalkan. Saat diperintah untuk tinggalkan, para sahabat sudah siap secara mental, secara spiritual, secara logiknya para sahabat. Oh iya, memang harus ditinggalkan, ini madorotnya gede. Muhajirin dan Ansor tidak pernah kelahi sebelumnya. Mereka saling tolong menolong, saling tukeran saudara, saling kasih-kasihan rumah kan, tuker WA, ya, tuker WA. Nomor WA juga, gitu ya. Sampai terus akhirnya mereka kelahi hanya gara-gara apa? Khamr. Ya. Jadi lihat bagaimana konsepnya dakwah menggunakan konsep Al-Quran itu memang harus bertahap, mas. Ya, ud'u ila sabili rabbika. Kenapa enggak ud'u ilal Islam? Karena memang Islam ini sebuah perjalanan. Ada orang yang masuk ke jalan Islam dalam keadaan dia baru bisa berjalan, belum bisa diajak ngebut. Ada yang masuk ke dalam jalan Islam ini baru bisa merangkang, belum bisa berdiri. Jadi harus step by step, tadarrujan kalau bahasa fikih dakwahnya itu. Ada seorang sahabat itu datang ke Rasulullah, bilang begini, ubayyi'uka ala sholatayn ya Rasulullah. Ya. Jadi seorang sahabat, antum tahu kan dalam syariat ini sholat berapa waktu? Sholat fardu 5 waktu. Semua sahabat yang sudah masuk Islam tahu sholat 5 waktu, sholat fardu itu 5 waktu. Nah ini ada datang orang mau masuk Islam tapi ngasih syarat ke Rasul. Hadisnya sahih. Ya Rasulullah, aku mau berikrar, berbaiat kepadamu, tapi syaratnya dari 5 waktu itu aku cuma mau ngerjakan 2. Dikorteng tadi. Itu sahabat yang lain dengar. Sahabat yang lain sudah emosi itu. Mau kok dikorting luru, kira-kira begitu. Tapi lihat apa jawaban Rasulullah, ya, na'am, ya, na'am, masuklah ke dalam Islam, ya, ahlan wa sahlan, kata Rasulullah, selamat datang di dalam agama Islam. Kemudian sahabat lain-lain protes ke Rasul, ya Rasulullah, kami 5, kok dia 2 kan? Gak adil ya Rasulullah, ya. Kata Rasulullah apa? Ya, kata Rasulullah, dia sudah masuk di atas jalurnya. Allah. Hari ini 2, nanti lama-lama dia akan menikmati, ya, nikmatnya, manisnya sholat itu. Nanti lama-lama 5. Lihat cara Rasulullah itu. Ya. Jadi dalam dakwah juga harus begitu, Mas. Dalam dakwah harus melihat objek dakwahnya. Kita harus banyak memberikan uzur, ya, harus banyak memberikan kasih sayang. Jadi jangan lagi ada cara-cara dakwah itu kemudian langsung menghardik, langsung menvonis, langsung mengatakan ini kayaknya kerasukan setan ini, ya, pemikirannya kacau ini, kayaknya dolal ya. Jangan begitu langsung, ya. Ya memang dia belum tahu, ya, belum tahu, ya, dan belum dekat gitu ya, masih terlalu jauh. Makanya di dalam Al-Quran itu kan disebutkan pemuda kahfi itu ya, yang ayatnya setiap bulan kita baca, setiap hari, setiap pekan kita baca, setiap Jumat itu. Ya, cerita Ashabul Kahfi itu cerita yang sangat menakjubkan, hadirin. Kenapa menakjubkannya Ashabul Kahfi itu? Kenapa Ashabul Kahfi itu kita diminta baca setiap pekan,
kemudian surat Al-Kahfi itu bisa menghindarkan dari berbagai fitnah akhir zaman kan, ya. Itu kenapa? Ya, jawabannya satu, karena pemuda Kahfi itu pemuda yang selamat karena tidak tahu. Lah pemuda hari ini, ya, insight-nya, inputnya masuk ke dalam diri mereka itu banyak sekali, pemikiran-pemikiran aneh. Lah kalau mereka sudah mau terbuka, masuk ke dalam jalan Allah, itu jangan kemudian ditolak. Ya, karena bisa jadi itu langkah awal mereka kembali, begitu ya. Jadi dakwah itu, ciri dakwahnya Rasulullah yang pertama apa? Harus bertahap, ya, step by step. Problem pemuda hari ini itu bukan hanya spiritual saja, hadir. Problemnya kompleks, sosiologi, psikologi, mental ya, yang kemudian menjadikan pemuda sekarang seperti itu. Maka tidak boleh langsung kita ngelihat spiritualnya, ini belum sholat, ini berarti langsung dibilang kamu tidak sholat, berarti kamu munafik. Kalau munafik meninggal gak disolatkan, wah langsung takut mereka, tidak jadi kembali, hadirin. Gitu ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi dari sudut yang dainya ya Ustaz, kadang merasa, wah saya mau mendakwahi tapi kok saya merasa banyak dosa, mau ngajak sholat tapi sholat saya masih jarang jamaah. Jadi kayak nggak mau berdakwah gara-gara kabur maktan. Dirinya itu masih belum baik, belum bisa melaksanakan apa yang dilakukan. Ya, yang harus difahami dalam konsep dakwah ini, dakwah itu tidak mensyaratkan kita harus baik dulu. Ya, dakwah itu profesi terbaik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, dalam surah Fussilat ayat yang ke-32 kalau tidak salah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Ya, wa amila sholiha. Dan adakah profesi, kalau bisa saya bahasakan gitu ya, yang lebih baik, kata Allah, daripada menyeru kepada agama Allah, daripada dakwah, gitu ya. Jadi dakwah itu tidak harus nunggu baik. Kalau dakwah nunggu baik, maka tidak ada orang yang berdakwah. Yang berdakwah hanya para nabi dan para rasul, karena mereka maksum. Ketika Nabi Muhammad sudah selesai wafat, wahyu terputus, berarti sudah tidak boleh ada dakwah, karena harus nunggu orang jadi baik dulu. Jadi yang harus diluruskan adalah dakwah itu satu amal solih, memperbaiki diri itu satu amal solih, ya. Sehingga ketika seseorang merasa dirinya belum baik, tugasnya adalah memperbaiki diri, itu satu amal solih, ya. Sambil memperbaiki diri, dia kemudian mengajak orang lain juga untuk baik, ya. Maka kita memiliki dua amalan solih yang utama sebenarnya. Jadi sambil terus memperbaiki diri, sambil juga kita mengajak orang lain untuk baik. Dan mengajak orang lain untuk baik itu sebenarnya untuk bercermin kepada kita. Kita sudah mengajak orang lain, berarti kita juga harus menjadi lebih baik. Jadi itu stimulus sebenarnya. Stimulus, ya, stimulus untuk kemudian kita jadi baik. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kayak ini saja, berarti kayak kita tuh ngelempar bola dan bolanya itu balik ke kita juga sendiri. Iya, seperti itu. Ya. Jadi kitanya juga harus tanggap untuk menangkap bola itu. Seperti itu. Nah, terkait ini Ustaz, teman-teman yang juga sekarang itu aktif berdakwah di dunia maya Ustaz ya, di sosmed, terkhusus di TikTok kan ada kayak TikTokers, ada Basyaman, ada Ustadz Agam ya. Gitu. Nah itu kalau menurut pandangan jenengan itu kalau dakwah di TikTok itu seperti apa Ustaz? Karena kan juga banyak juga konten-konten yang mengundang itu saja. Mengundang apa saja? Ya gitu. Iya. Ya menurut saya itu cara dakwah yang sesuai konsep Al-Qur'an. Ya. Misalnya dakwah kok harus bikin film Ustaz? Ya itu dakwah konsep Al-Qur'an itu seperti itu. Anda pernah baca surat Al-Adiyat? Surat Al-Adiyat itu surat film action hadirin. Wal adiyati dhabha, dan demi kuda yang berlari sampai mengeluarkan percikan api. Wal muriyati qadha, dan demi kuda yang berlari terengah-engah sampai yang kedua sampai mengeluarkan percikan api. Terus wal mughirati subha, demi kuda yang menyerang di waktu subuh. Fa'asarna bihi naqa'a, ya, yang sampai menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jam'a, yang kemudian menyergap kelompok musuh secara tiba-tiba. Ini kan film action hadirin.
Fast and Furious ini. Waduh. Ya. Karena Nabi. apa? Di zaman Nabi yang paling dibanggakan itu kuda perang. Waduh. Ya. Dan Allah membuka suratnya dengan dengan sinema yang luar biasa ini. Openingnya, ya kan? Openingnya seperti itu, dan itulah dakwah. Gitu. Konsep dakwah itu adalah kita menyajikan tadi ya, mengundang orang untuk tertarik datang ke rumah kita, harus sesuai dengan objeknya. Ya, jadi kalau dikatakan sekarang dakwah dengan TikTok dengan apa, itu kan sesuatu yang baru dan lain. Enggak, hadirin. Quran juga begitu. Anak-anak muda di zaman Nabi itu suka kuda perang. Makanya ada surat Al-Adiyat, ya. Sesuai sekali dengan cara Al-Qur'an. Jadi kalau ada TikTok, pakai TikTok. Kalau bisa Instagram, pakai Instagram. Kalau bisa bikin film yang bagus, hari ini orang lebih seneng ya menyimak, ya kan? Menyimak video 1 menit, 2 menit daripada harus membaca buku hari. Ya, apa ada antum yang punya buku di rumah? Buku fatwa ulama, ya, fatwa Syekh bin Bas, antum selesaikan dari depan sampai belakang dalam waktu 1 hari? Kan ada, bosen kita. Bacanya kadang-kadang juga bukunya terjemahan, kadang-kadang terjemahannya nggak bener, ya kan? Kita baca agak bingung, mending lihat film, ya kan? Maka dakwah itu bisa dengan banyak cara sebenarnya, ya. Dan dakwah itu harus disajikan secara menyenangkan, ya, begitu. Masya Allah. Sama ini Ustaz, kan tadi kan kita ngebahas soal dakwah Ustaz ya. Iya. Sebenarnya dakwah itu seberapa penting Ustaz? Apakah semua orang itu harus berdakwah, dan kenapa kita harus ikut berdakwah gitu Ustaz? Iya, ya, kalau ditanya seberapa penting, ya sepenting Allah mengatakan wa man ahsanu qaulan tadi. Adakah perkataan atau adakah profesi yang lebih baik daripada menyeru kepada agama Allah? Hanya saja yang penting untuk kita pahami begini hadirin. Kita ini fokus pada kalimat dakwah, kemudian kita kadang tidak tahu seni berdakwah. Saya punya teman, ya, sejak kecil dididik dengan pendidikan Islami. Sejak kecil itu TK-nya TK Islam, SD-nya Islam favorit, SMP, SMA, kuliahnya kuliah jurusan Islam. Tapi setelah itu dia tidak mau sholat tadi. Kok bisa ya? Kok bisa? Karena terus akhirnya yang dia dapatkan dari orang Islam sendiri, ya, Islam itu satu, Islam itu agama yang masa kejayaannya sudah lalu. Karena sering banyak para pendakwah itu yang hanya menceritakan kejayaan-kejayaan di masa lalu, kemudian seakan-akan mengesankan sekarang ini kita sudah terpuruk. Jadi dulu kita pernah berhasil, disebutkan nama-nama ulama zaman dulu, disebutkan masa kejayaan Andalus, masa Turki Utsmani. Tapi kalau bilang sekarang, kita ini sekarang terpuruk. Jadi di mindsetnya anak-anak muda hari ini, ya Islam itu terpuruk sekarang, ketinggalan zaman. Ya, masa kejayaan sudah selesai. Satu. Yang kedua, ya, dalam pikirannya anak ini, dia merasa Islam ini agama kejam. Ya, menyimpulkan setiap hukum itu, Islam ada potong tangan, Islam ada, ya, pelaku zina harus dirajam, harus begini dan begitu, ya kan? Kemudian yang ketiga, kemudian ada sikap yang kemudian akhirnya dimunculkan oleh orang yang kemudian salah memilih dakwah tadi, ya, salah memilih guru atau salah memilih. Yang ketiga itu sikap bahwa Islam itu agama yang sulit, untuk masuk surga itu sulit, ya, karena dikit-dikit neraka, ancamannya neraka, ya kan? Kemudian akhirnya sikap kemudian yang akhirnya dilakukan, buat apa kemudian saya berislam? Kesimpulannya begitu. Wong Islam ini sudah ketinggalan zaman, masa kejayaannya sudah habis. Islam ini agama kejam. Islam ini tidak pernah apa? Tidak sulit, agama yang sulit. Kayaknya masuk surga itu sulit deh, ya. Jadi yang dicekoki itu ayat-ayat ancaman, ayat-ayat neraka. Akhirnya apa? Buat apa berislam? Akhirnya dia sholat hanya karena untuk menghormati orang tuanya saja yang sudah nyekolahkan. Di luar itu dia tidak sholat. Jadi sholatnya itu hanya semacam paksaan. Nah ini kan PR kita, ya kan? Ini PR kita. Anak-anak muda di luar sana itu, kenapa kok panggung-panggung kebenaran seperti ini sepi pengunjung ini? Karena di luar sana itu mereka mendapatkan yang mereka inginkan, ya kan?
Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita, bahwa problem dakwah hari ini bukan di kewajiban dan keutamaan dakwah, ya, tapi bagaimana kita menyampaikan dakwah itu secara benar, ya. Maka saya katakan dari awal tadi, konsep dakwahnya Rasulullah itu setidaknya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini itu 3. 1, memberi ruang. Ya. Sering kali kita ini kalau ngadakan kajian tidak seasyik ini. Tidak ada talk show, monoton, satu arah, satu tema. Giliran tanya jawab, ada penanya yang tanya, Ustadz tanya di luar tema. Afan, yang di luar tema nanti dulu. Di luar tema, ya. Sering terjadi Ustadz, ya. Padahal kalau ada yang bertanya di luar tema, berarti itulah yang dibutuhkan, kan? Harusnya jadi introspeksi sama yang ngisi. Berarti dia mengisi sesuatu yang tidak dibutuhkan, ya kan? Harusnya kalau mengisi sesuatu yang dibutuhkan, ya, maka pertanyaannya juga pertanyaan yang sesuai tema. Ya, banyak kan ya dari tolong pertanyaannya sesuai tema dulu. Lah kalau yang dibutuhkan yang di luar tema, gimana? Ya. Jadi kita ini sering tidak memberi ruang untuk anak-anak muda membungkam pertanyaan. Ya, makanya di beberapa majelis al-fakir, ya, di beberapa tempat yang rutin pekanan itu ada satu pekan majelis takon namanya. Majelis tanya dan konsultasi. Semua pertanyaan jamaah kita jawab. Kalau tidak bisa ya kita simpen, kita tanyakan dulu kepada guru yang lebih paham. Kenapa? Karena ada yang harus segera diselesaikan. Tidak mungkin jamaah itu kober ngikuti pengajian dari episode awal sampai 100 gitu kan. Ada yang kadang absen, kadang tidak bisa, tapi butuh jawaban. Ya, sebagaimana Rasulullah majelisnya juga begitu. Antum kalau lihat sirah itu majelis duhanya Rasulullah, ini Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi, majelis duhanya Rasulullah itu membelakangi rumah beliau. Jadi tidak di depan mimbarnya Rasulullah, tapi di bagian sana, kan sana rumahnya Rasulullah, ya, makamnya Rasulullah, rumahnya Ibunda Aisyah, Rasulullah ngadep ke sana. Kemudian jamaah itu modelnya nggak begini, hadirin. Ya, modelnya jamaah itu kalau kecil melingkar, halakoh. Kalau banyak, ya, dibuat bersaf-saf, tengahnya kosong, hadirin. Tengah ini kosong. Jadi soft sini sama soft sini, Mas. Tengahnya kosong. Lah, kok tengahnya dikosongi kenapa? Kata para ulama, ini jalur untuk umatnya Rasulullah atau untuk para sahabat yang ingin direct tanya ke Rasulullah. Karena waktunya terbatas, karena punya kesibukan di luar, jadi boleh di tengah-tengah majelis ngangkat tangan, maju ke Rasulullah, majelis henti dulu, kemudian tanya sesuatu yang perlu ditanyakan. Dijawab langsung sama Rasul, setelah itu pulang. Seperti itu majelisnya Rasulullah. Ya, memberi ruang, hadirin. Ya, saya punya seorang kawan mu'allaf. Ya, kawan mu'allaf ini cerita, ya. Saya bingung dengan konsep pengajian di Islam, katanya. Loh, kenapa? Saya dulu ketika masih di gereja, katanya, cara belajarnya nggak gini, katanya. Menyejukkan di gereja itu. Ya, ini koreksi buat kita, ya, untuk kita introspeksi. Sedang kajian kita ini ya tadi membosankan, monoton, tidak memberi ruang. Di gereja itu orang datang tidak dikasih materi, ya, tidak dikasih kajian gitu. Ya, itu ada di level-level tertentu, ada. Ya, tapi ada orang itu yang datang ke kajian karena bawa masalah, gitu. Jadi pendetanya itu berdiri dan kemudian para hadirin yang dimuliakan Bapak, gitu ya. Ya. Adakah di antara kalian yang punya masalah? Coba angkat tangan, ceritakan masalahnya. Wah, orang tua saya sakit, saya tidak kehilangan pekerjaan. Ya. Kemudian apa kata pendetanya? Mari hadirin kita doakan saudara kita, semoga Tuhan memberinya jalan. Semoga Tuhan didoakan bareng-bareng, kan sejuk tuh, ya. Kemudian pendetanya turun sambil nepuk-nepuk Bunda, semoga Tuhan berikan jalan buat kamu. Semangat tadi, ya. Ya, sama-sama Allah sebenarnya. Agama samawi itu Tuhannya Allah semua, gitu ya. Jadi lihat tadi, memberi ruang, ya. Jadi itu yang dilakukan Rasulullah juga ketika berdakwah, itu memberi ruang, kan. Memberi ruang. Ketika ada seorang sahabat datang, aku mau masuk Islam, masuk ke Masjid Nabawi. Ini hadisnya sahih juga. Aku mau masuk Islam. Kemudian dia berteriak, tapi aku memberi satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya aku tetap boleh berzina.
Para sahabat sudah melarang, jangan sampai ketemu Rasulullah ini, orang kayak gini nih ya menyakiti hati Rasulullah. Kemudian Rasulullah lihat keributan, kemudian Rasulullah bilang, "Ta'al ya fulan, ya Anda apa? Apa yang kamu inginkan?" "Idzan li bizina." Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi izinkan dengan satu syarat. Apa? Perbolehkan aku tetap berzina. Karena zina ini tidak bisa saya tinggalkan. Lifestyle saya itu zina ya Rasulullah. Lifestyle. Wanita itu pokoknya sumber kebahagiaan saya. Kemudian akhirnya lihat cara Rasulullah SAW memberi ruang hadirin. Memberi ruang. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada orang ini? "Fulan, kamu punya ibu enggak?" "Punya ya Rasulullah." "Gimana perasaanmu kalau ada kamu punya ibu, ada laki-laki berzina dengan ibu?" "Oh, tak penggal kepalanya ya Rasulullah." "Kamu punya mbak, punya kakak?" "Punya ya Rasulullah." "Kakak perempuan?" "Iya." "Gimana kalau ada laki-laki masuk ke rumahnya kakakmu kemudian berzina dengan kakakmu?" "Tak cari orangnya, saya bunuh ya Rasulullah." "Kamu punya bude?" "Punya." "Kamu punya anak perempuan?" "Punya." Dijawab semua. Kemudian Rasulullah menutup diskusi itu dengan kalimat, ya, itulah juga yang dirasakan oleh kakaknya, oleh ayahnya, oleh suaminya orang yang kamu zina. Kemudian setelah itu apa? Fatabba Allahu fi qalbihi bughdazina. Semenjak itu Allah Subhanahu wa taala, Pak, ya, masukkan ke dalam hatinya kebencian untuk berzina. Akhirnya masuk Islam. Orang ini berkata, "Sebelum ketemu Muhammad aku adalah orang yang paling mencintai zina. Setelah ketemu Muhammad aku adalah orang yang paling benci sama zina." Karena dikasih ruang diskusi, ruang curhat diri, ruang untuk menyampaikan masalahnya. Ini satu, ya, karakter dakwahnya Rasulullah itu memberi ruang. Yang kedua bertahap tadi ya, bertahap, ya, karena Islam ini sebuah perjalanan, sabili rabbik, bukan ud'u ilal Islam, ya, sabili rabbik. Ya, jadi kalau yang mau ngikut sudah ngikut dulu saja, ya, belum bisa rutin tidak apa-apa, ya. Jadi ajak sebanyak-banyaknya orang. Yang ketiga menyenangkan. Ya, bak film action tadi, konsep Al-Quran itu berdakwah itu harus sesuatu yang menyenangkan, ya. Yang kemudian kita tadi ya konsepnya Al-Adiyat sesuai dengan apa yang sedang dirasakan oleh objek dakwah kita. Ya, kalau kita bicara soal objek dakwahnya adalah para milenial dan generasi Z, kita harus tahu karakternya generasi Z dan milenial ya. Ya, milenial itu satu, knowledgeable, informatif. Jadi tidak mau yang apa kaleng-kaleng itu tidak mau. Milenial itu kadang lebih pintar daripada ustadznya. Aduh. Ya, karena dia bisa googling sendiri. Ya. Milenial ya. Cari di YouTube. Cari informasi sendiri bisa. Kemudian milenial itu yang kedua karakternya experience seekers. Ya. Dia adalah orang yang pencari experience, pencari pengalaman. Maka milenial itu gampang bosan. Loyalitasnya rendah. Jadi kalau kajian antum itu membosankan, itu mereka cari yang lain yang nggak membosankan. Ya, tingkat loyalitasnya sangat rendah. Makanya hari ini problemnya para pengusaha itu apa? Kalau cari karyawan nggak betah lama-lama. 1 tahun pindah, 1 tahun pindah. Kan milenial seperti itu. Ya. Kemudian milenial itu lebih suka akses daripada ownership. Ya, milenial itu begitu. Kalau dulu orang-orang generasi X atau generasi baby boomers, ya foto itu backgroundnya apa? Mobil pribadi, rumah pribadi. Kalau sekarang milenial nggak mau. Milenial itu kalau ada kafe baru, instagramable, dia datang ke situ sekali aja untuk ambil fotonya. Mesennya es teh atau kopi yang paling murah gitu. Yang penting pesen ada. Iya, yang penting pesen. Makanya sebenarnya bisnis kafe itu bukan bisnis yang menjanjikan. Karena orang Indonesia itu bukan penikmat kopi, ya. Jadi minum kopinya di kafe itu bukan karena seneng kopinya, karena memang tempatnya aja baru. Enak. Lama-lama ditinggalkan. Lihat sepanjang jalan ini, yang paling tua yang paling sepi, ya, yang paling baru yang paling rame, ya. Sebenarnya kalau antum melirik bisnis, ya, kuliner di Indonesia, minuman itu sebenarnya bukan kopi, tapi teh. Oh ya. Indonesia itu orang Indonesia itu penikmat teh. Jadi dia datang untuk minum tehnya. Untuk melihat di atas itu kan di kebun teh itu ada dorodongker itu sudah sejak tahun berapa ramai terus itu, ya, karena memang orang ke situ buat selain pemandangannya ya, buat tehnya, gitu. Jadi malah sampai mana-mana nih ya, sampai
ya. Ini dakwah Ustaz. Diskusi ya. Nah, inilah ya. artos dakwah. Iya. Iya seperti itu. Sampai mana tadi ya? Sampai ayo. Oh iya, milenial itu apa? Experience seekers tadi ya. Kemudian lebih suka akses daripada ownership. Milenial itu kalau ditanya nggak pingin punya mobil Adin, karena bagi dia Grab sama Gokar itu cukup dia. Sama-sama ngerasakan mobil kan mending Gokar gitu. Milenial itu seperti itu. Kemudian milenial punya karakter apa? Dia speed seekers. Dia pencinta, pencari kecepatan Adin. Ya makanya diprediksi nanti generasi Z itu rumahnya tidak ada dapurnya Adin. Waduh. Karena bagi dia GrabFood selesai, gitu ya. Cepat. Nggak mau yang proses-proses lama itu nggak mau, gitu ya. Kemudian happiness seekers. Happiness Ya, seekers. mencari kesenangan saja, gitu ya. Kemudian milenial itu kata para peneliti itu ya, milenial itu nggak suka kebiasaan orang tuanya, ya. Makanya sekarang komedi-komedi ketoprak, ya, komedi-komedi apa yang lucu-lucu ketoprak humor itu ditinggalkan. Sekarang mereka punya modelnya sendiri, stand up komedi, ya seperti itu. Olahraga orang tua itu mereka tinggalkan, ya. Mereka suka yang baru, gitu ya, suka yang baru dengan modelnya sendiri, ya seperti itu. Dan milenial itu yang paling ciri khasnya milenial itu multitasking hadirin. Milenial itu maunya sesuatu yang bisa dikerjakan langsung banyak. Ya, makanya hari ini yang ditinggalkan milenial apa? TV kan. Ya. Oh iya, TV. Hari ini semua YouTube. Masih ingat ya fenomena net TV yang kemudian nggak laku, hampir bangkrut gara-gara salah ngambil salah ngambil objek. Dia pinginnya jadi TV-nya anak muda, tapi anak muda nggak ada yang lihat TV. Gitu ya. Akhirnya hampir bangkrut kan. Akhirnya sekarang konten-kontennya berubah banyak. Seperti itu ya. Karena memang milenial nggak lihat TV. Bahkan hari ini YouTube sudah mulai ditinggalkan kan, ganti Spotify, ya, karena YouTube harus premium dulu biar bisa dimatikan layarnya, ya. Tapi kalau Spotify bisa dimasukkan kantong dia dengarkan, biar bisa multitasking, ya. Maka salah satu yang dibunuh milenial apa, ya, ekspresi ketika berbicara, karena baginya daripada senyum mending kirim emot ke temen atau stiker, selesai, ya. Dia bisa kerjakan yang lain. Lah ini karakter-karakter objek dakwah kita seperti ini harus kita baca nih. Setelah itu baru kita simpulkan apa yang harus kita lakukan. Ya, oh berarti kalau mengadakan kajian, karena milenial itu suka yang seneng-seneng, suka yang gratisan, ya sudah. Kajian jangan berbayar. Karena kalau kajian berbayar ada kontribusi snack, yang gratis oke mas, gitu ya. Karena mereka seneng akses saja, gitu ya. Kemudian seneng yang cepet-cepet, jadi tidak harus bayar, menghubungi WhatsApp, ya bikinkan link saja, ya atau barcode atau apa, ya. Jadi bagaimana dakwah itu dikemas secara menarik, punya referensi yang kuat, kemudian berbicaralah dengan bahasa kaum, bahasanya anak muda. Tema-temanya harus menarik, ya. Tema-temanya harus yang anak muda. Kalau nggak anak muda nanti mereka harus relevan juga, ya. Yang kemudian mereka tertarik dulu ketika melihat tema, kemasan, realnya dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya. Masya Allah. Terus semisal kalau kita tuh dakwah biasanya tuh di Islam tuh fadilah dakwah tuh apa sih Ustaz? Fadilah dakwah. Fadilah dakwah yang paling kelihatan ya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki satu kebaikan, maka baginya kebaikan orang yang mengikutinya. Misalnya antum di media sosial punya follower 1000, antum ajak satu kebaikan, jadi pelopor kebaikan. Kemudian yang ikut 50 saja. Dari 1050 orang ngikut, kesangkut, ya, untuk ngikut apa yang Anda lakukan. Misalnya antum bikin reel yang kemudian jadi FYP gitu ya, jadi viral gara-gara suaranya atau gara-gara cara antum untuk kemudian misalnya buang sampah atau apapun, diikuti 50 kebaikan orang ini akan jadi pahala antum. Wah, itu keutamaan yang luar biasa, percepatan yang luar biasa, jalan pintas masuk surga itu. Ya, makanya itulah tadi saya dari awal katakan dakwah itu jadi profesi yang paling dibanggakan di dalam Al-Qur'an. Ya, karena memang pahalanya berlipat-lipat. Gitu ya. Ini misalnya ini kita ngadakan acara ini ya, ini pahalanya untuk penyelenggaranya masya Allah nih.
yang masang kamera, yang ngeteng-ngeteng ini kursi, kemudian yang nata sendal, yang nyiapin air mineral, ya luar biasa. Jadi makanya saya selalu katakan ada amalan yang ringan tapi pahalanya banyak tuh mas. Ya, nge-share flyer dakwah itu. Saya kenal seorang pemuda, sekarang sudah jadi dokter hadir. Sampai dari kuliah, dari SMA saya kenal beliau, sampai kemudian sekarang sudah jadi dokter, sudah praktek. Ya, beliau itu dulu yang pertama kali punya gagasan untuk bikin akun-akun isinya hanya konten flyer ustadz itu. Ya, sampai hari ini followernya saya lihat sudah sampai 20.000. Ya. Namanya Info Kajian Solo Raya, itu pernah dengar dia? Oh, itu saya kenal beliau sejak dari awal tadi, nge-share cuma satu. Sekarang kemarin pas presentasi ke saya, sekarang saya punya 10 grup Telegram Ustaz. Setiap grupnya 500 pesertanya, WhatsApp sekian. Jadi HP-nya itu banyak. Hanya untuk nge-share itu hadir. Ya, jadi antum kalau pingin viral kajiannya kasihkan ke beliau tuh. Nanti tak kasih nomornya. Jadi langsung Solo Raya. Itu pahala yang paling banyak ke siapa itu? Beliau. Ya, ini kan amalan yang jarang kita lirik ini. Padahal ini amalan dakwah yang gampang dan ternyata masya Allah pahalanya besar sekali. Itu salah satu fadilahnya, Allah alam bisawab. Masya Allah. Dari sekian pengalaman dakwah yang mungkin jenengan pernah juga rasakan Ustaz, ada nggak Ustaz kayak yang pengalaman dakwah paling berkesan buat jenengan itu pas di mana gitu Ustaz, dan juga tragedinya itu apa? Atau kasusnya apa itu? Tragedi. Kan dulu kan katanya jenengan juga pernah ke Xinjiang Ustaz ya, ke Cina gitu. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Setiap tempat pasti ada kesannya ya. Setiap tempat kita berdakwah itu pasti ada kesannya. Selama dakwah kita itu kita niatkan untuk Allah. Ya pasti itu Allah berikan satu hikmah, Allah berikan satu firasat yang kemudian menjadikan kita ini mendapatkan pelajaran yang baik di tempat itu. Ya. Di antara perjalanan dakwah yang membuat saya betul-betul bersyukur, ya hikmahnya itu hikmah syukur yang tiada tara itu ketika ke Xinjiang hadir, ke Uighur. Saya kira antum sudah banyak menyimak cerita-ceritanya ya. Tapi satu hal yang saya tidak bisa lupakan itu ketika saya kesulitan nyari masjid hadir. Ya. Jadi saya pernah mengalami dalam momen hidup ini dari duhur sampai asar nyari masjid tidak ketemu hadir di Xinjiang itu, di Kashgar itu. Sampai kami harus nyewa kamar hotel lagi. Padahal malamnya kami mau berangkat, sudah beli tiket tadi, mau pindah ke kota lain, sudah beli tiket pesawat, mau ke Urumqi, tapi karena tidak ada tempat buat sholat, CCTV di mana-mana, aparat itu di setiap perempatan ada, di hotel itu dijaga aparat. Kami balik ke hotel itu harapannya ada satu space tempat untuk sholat, tapi ternyata sulit. Akhirnya sudah mepet itu, sudah mepet maghrib hadir. Tidak ada cara lain kecuali kita beli kamar hadir. Keluar uang lagi buat beli kamar untuk sholat tok. Ya bukan untuk sholat tok, tapi ini kan kebangetan. Ini Kashgar. Kashgar itu negeri Muslim hadir. Ibu kotanya Turkistan Timur dahulu. Dan masyarakatnya 100% Muslim. Tapi tidak ada yang diizinkan sholat. Kemudian kami masuk kamar, masya Allah. Tempat paling aman kan kamar yang kita sewa. Kami ambil air wudhu 10 menit atau 15 menit sebelum azan maghrib tuh hadir. Kami sholat duhur, asar, salam, masuk waktu maghrib hadir. Jadi itu seumur hidup saya ya sholat 4 waktu dalam 4 kali sholat duhur, asar, maghrib, isya di satu tempat dan di satu waktu hadir. Gabung karena tidak ada tempat, tidak ada kesempatan untuk kita sholat di negeri Muslim yang kemudian hilang hak mereka untuk mendirikan sholat. Ya, itu salah satu hikmah yang kemudian menjadikan saya, ya Allah, kita ini sholat masjid buka semua, karpetnya tebel-tebel, AC-nya kayak gini, ya kadang-kadang ada kopinya di depan, ada nasi berkahnya, ya sholat telat-telat kita, kadang-kadang subuh nggak bangun, astagfirullahaladzim. Ya, ini perjalanan dakwah itu selalu memberikan hikmah selama kita niatkan lillahi ta'ala. Ya apapun ceritanya, kadang-kadang antum dipertemukan seorang yang punya masa lalu yang luar biasa, bisa jadi pelajaran.
Ya kadang-kadang dalam prosesnya itu menemukan hikmah, ngajak orang sulit, ya ngadakan kajian banyak halangan, ya ditolak di sini, ditolak di situ, itu nanti menemukan satu kesan yang luar biasa yang bisa jadikan pelajaran hidup. Itu Allahu a'lam bishawab. Dari banyaknya fadilah dan hikmah yang didapat ketika berdakwah, apakah dakwah itu benar-benar wajib bagi setiap individu yang mengaku muslim, atau Ya. kalau udah ada yang mewakili, udah ada ustadznya dari tiap kampung, wah ya udah saya bebas, saya tak fokus ke kerjaan, nggak usah ngurusin dakwah? Iya, ya dakwah itu kan kebutuhan pribadi kita ya. Dai itu kewajiban setiap muslim, ya kewajiban setiap muslim, karena kan kalimatnya jelas, ud'u-nya itu kepada mukhatab yang membaca, ya serulah, berarti bukan hanya untuk ustadz, bukan hanya untuk dai, bukan hanya untuk lulusan pesantren, semuanya harus bergerak untuk dakwah semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah. Yang butuh kita, orang lain itu mudah cara Allah untuk jadikan mereka dapat hidayah, tapi kita ini butuh sebagai amalan untuk menggandakan pahala tadi itu, gitu ya. Jadi ini kegiatan kita semua, dan kita bisa mengambil lapangannya sendiri-sendiri ya. Ya, tadi ada Mas Khalifah ya, belajar digital marketing, ya sudah ambil di situnya, di digital marketing apa yang bisa saya jadikan dakwah ya. Oh ya, ada beberapa porsi untuk betul-betul profesional, ada yang sebagian misalnya belajar Facebook Ads tapi intinya untuk dakwah seperti itu. Ya, ada yang mungkin di dunia manajemen, di dunia semua akuntansi, di dunia desain, semuanya bisa ada kesempatan kita untuk kita berikan untuk Islam dan kaum muslimin. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah, barakallahu fiikum Ustaz. Ya, ada yang bertanya kepada beliau terkait materi hari ini. Gini, jadi kadang-kadang itu sebagai dari teman-teman aktivis dakwah itu kadang juga merasa agak istilahnya kurang semangat gitu. Kalau misalkan sudah ngoyo-ngoyo bikin acara atau kemudian ngajak-ngajak tapi belum ada hasil, dalam artian dakwah itu ya masih sepi, atau kemudian teman-teman yang dijak belum mau gitu. Nah itu solusinya gimana? Yang pertama yang harus diluruskan pemahaman kita bahwa dakwah itu bukan soal hasil ya. Dakwah itu soal proses usaha kita, amalan kita itu yang dinilai Allah. Berangkatnya antum ke sini, nata meja, ya. Adapun jamaah itu tidak dihitung sama Allah. Ya, kalau kita melihat dakwah kita ini jauh lebih mudah, untuk mengundang orang sebanyak ini itu lebih mudah dan lebih tidak banyak modalnya daripada zaman Nabi SAW. Harus sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, ya, harus ngajarkan, harus diboikot 3 tahun tanpa makanan minuman, tidak boleh berinteraksi bermuamalah dengan orang Quraisy. Ya, kita ini tidak ada apa-apanya, dan lihat hasilnya berapa orang tok hadin. Ya, Bai'atul Aqobah itu pertama berapa orang? 12 orang hadin. Ya, terus 70 orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah bukakan semua untuk Islam itu. Ya, makanya dakwah itu bukan soal hasil, tapi soal bagaimana proses kita bersabar, tabah di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menilai. Ya, i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minin. I'malu, beramallah. Yang penting kita beramal. Nanti yang melihat itu Allah, yang melihat itu Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Jadi pemahamannya harus diluruskan. Yang kedua, ya harus ada evaluasi. Jangan-jangan memang cara kita ini tidak sesuai dengan mangsa pasar. Nah, ini juga harus jadi evaluasi. Semuanya, ya. Jadi kita pelajari dulu karakternya milenial atau karakternya generasi Z ini, karena kita memang bangsa dakwahnya itu. Ya, kemudian dilihat, ya, konten kita sudah rapi belum? Acara kita sudah kita kemas menarik belum, gitu ya. Kita sudah berbicara dengan lisanul qaum belum, gitu ya. Kemudian jangan-jangan kita referensi kita tidak kuat, gitu ya. Jadi ngadakan kajian itu kadang perlu riset juga hari ini, karena kalau misalnya antum ngangkat tema-tema yang ternyata mustamiknya lebih pinter daripada kita, ya malah ngapain datang? Wong bisa saya dapat dari Google, dari YouTube, ya kan, dari podcast, gitu ya. Jadi kadang perlu ada evaluasi yang secara mendalam, riset secara mendalam
untuk menyajikan satu kemasan atau satu packaging dakwah yang kemudian disenangi banyak orang gitu ya. Jadi lihat pangsanya, kalau pangsanya anak muda ya apa yang relevan ini ya. Kalau pangsanya orang tua ya, kalau saya yang ngisi orang tua husnul khotimah ya. Ya kalau begitu kan, kalau anak hijrah ya istiqomah ya kan, seperti itu. Kalau bapak-bapak ya agak ada politik Islamnya begitu kan, sesuai dengan bangsa pasar begitu. Dan apa yang dibutuhkan tadi ya, membuka ruangan itu penting karena itu yang dibutuhkan hari ini, seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi dua itu, satu luruskan pemahaman, yang kedua harus ada evaluasi di setiap pergerakan kita agar kemudian bisa lebih baik ke depan. Allahu a'lam bishawab. Oke, di online ada? Di online ada? Oke. Di Instagram ya, Masya Allah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita untuk mengajak orang tua atau keluarga untuk menjauhi kemudorotan, sementara ketika diajak selalu menyepelekan atau malah marah. Assalamualaikum. Ya, baik. Dakwah kepada orang tua ini dakwah kepada orang yang membesarkan antum ya. Jadi omongan antum itu fase-fasenya tetap aja dianggap anak kecil jadi kalau sama orang tua ya. Jadi dakwah kepada orang tua itu sebenarnya yang paling cocok bukan dengan lisan kita. Antum lulusan luar negeri, antum punya gelar LCMA, kalau sudah di depan orang tua antum ini antum anak kecil gitu ya. Tidak bisa dia, karena dia tahu ngompolnya antum, mereka tahu nakalnya antum, jungkir baliknya antum, tidak mau makannya antum, tahu dari orang tua kita. Makanya ketika kita ini mendapati orang tua kita misalnya masih belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian menyalahkan mereka. Oh, diandani enggak. Diandani ngeyel loh Ustaz ibu saya. Itu kalimat ngeyel harus dikoreksi hadirin. Mereka seperti itu jangan-jangan mereka rela bodoh gara-gara dulu ngurusin kita hadirin. Tidak sempat ngaji gara-gara ganti popok kita. Ya. Jadi untuk urusan orang tua ini harus hati-hati hadirin. Dakwah kepada orang tua itu yang pertama yang harus dilakukan adalah tetaplah bersikap baik, bersabarlah pada urusan-urusan dunia. Untuk urusan-urusan akhirat tetap doakan mereka. Doanya anak soleh itu kan mustajab tuh. Doanya anak soleh itu yang akan terus mengalir untuk orang tuanya. Doakan dapat hidayah. Kemudian yang ketiga arahkan ini. Pelan-pelan dikasih insight ilmu. Ya, dengan segala cara. Tidak harus dengan dalili. Hari ini ustadku begini loh bu, kok jenengan boten kerudungan mungkin dibakar api neraka loh jalan. Ya, tidak boleh hadirin. Mereka itu rela bodoh, tidak tahu jahil kayak sekarang itu gara-gara pingin kita pinter hadirin. Ya, antum bisa paham sekarang itu ya karena ridhonya orang tua antum gitu kan. Ya, makanya Pak yang harus dilakukan ya tadi kita harus banyak memberikan uzur. Yang kedua kita berusaha untuk terus menghantarkan hidayah lewat doa-doa kita. Yang ketiga masukkan pelan-pelan banget, tampilkan akhlak ya. Jangan antum habis ngaji malah tambah ngegas di depan ibu antum. Harusnya habis ngaji, setelah ngaji itu malah tambah sering ngasih hadiah, sering mijeti kaki ibu ya, sering datang ke rumahnya, ikut bantu ngisah-isah ya, ikut bantu jemur, nyetrika, begitu hadir. Sehingga nanti lama-lama itu nanti ibu antum lihat, oh semakin ngaji anakku semakin akhlaknya bagus ya. Saya punya cerita hadirin, ini cerita pengalaman hidup saya. Saya menikah dengan istri saya itu dalam keadaan istri saya di keluarga itu tidak boleh pakai jilbab yang agak longgar hadirin, karena keluarganya tidak ada pakai jilbab awalnya ya. Istri saya ngaji ya, anak kampus juga seperti antum, bukan anak pondokan ya. Kuliahnya dulu di Semarang, di UNES, selesai sudah ngaji, kemudian karena ngaji kemudian saya dikenalkan dengan seorang ustadz, saya nikah. Ketika nikah itu 2 tahun pertama hadirin, setiap kami datang ke rumah mampir dulu ke masjid terdekat hadirin, ganti kostum hadirin ya. Ganti kostum itu maksudnya kalau datang ke rumah itu harus pakai jilbab kecil ya, tidak boleh yang harus kelihatan semua ya. Nanti kalau sudah mau pulang keluar lagi, kita keluar dari rumah ya, rumah kampung,
kemudian mampir lagi ganti pakaian. Sabar kami 2 tahun tadi. Ya, karena tidak mungkin tiba-tiba ekstrim pakai baju gede, wah langsung tidak dianggap anak dia. Ya, langsung mungkin saya yang diusir. Gawat sudah. Ya gawat itu ya. Akhirnya 2 tahun gitu, sabar sih, tidak apa-apa. Sampai pelan-pelan, karena istri saya kan memutuskan untuk bercadar ya. Ya, kemudian bernikob. Sejak awal nikah sudah bernikob. Kemudian ya sama, ketika datang ke rumah nikobnya ganti jilbab yang kecil. Kemudian sampai suatu hari kita mulai agak berani sedikit pakai slayer. Kalau dulu itu deh slayer yang di pinggir jalan yang warnanya ungu, warna apa, dipakai datang ke rumah pakai lepas. Kemudian lama kelamaan ketika ndak pakai slayer, ibunya tanya, loh kok gak dinggo slayernya, kan arep mulai gitu ya, mau pulang, mau ke Solo. Kemudian akhirnya dipakai. Lama kelamaan ibunya khawatir sendiri kalau dia menggunakan pakaian yang sempit tadi. Itu siapa itu yang merubah hatinya seperti itu? Bukan kita, hadirin, bukan saya. Ya, saya ustadz-ustadznya. Kalau di keluarga mertua ini ya nggak bisa dalil juga gitu ya. Wah langsung disuruh pisah nanti kalau ya gitu loh. Jadi karena kita terus bersabar, sabar tampilkan akhlak terbaik, akhirnya luluh sendiri. Hari ini keluarga istri itu masya Allah jilbab syar'i semua, pakai baju syar'i, ada pelopornya, pelan-pelan tunjukkan akhlak terbaik. Ya, coba antum bayangkan itu setiap datang ganti kostum hadir. Ya, ke keluarga sendiri aja ganti kostum tuh. Ya itu ujian dakwah masing-masing, setiap kita mungkin punya ujiannya, tapi jangan lelah berharap, jangan berhenti berdoa, jangan putus dengan usaha kita, tampilkan akhlak terbaik, doakan kebaikan untuk orang tua dan banyak memberi uzur seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah, barakallah buat penanya yang di Instagram. Karakter dakwah milenial itu saya sempat nyusun dari karakter-karakter tadi itu ada beberapa poin yang penting nih, kaidah dakwah milenial. Yang pertama, berbicara dengan lisanul qaum. Cari bahasa yang paling ringan yang bisa difahami. Misalnya ini kan aslinya temanya itu tema yang membosankan kan, kajian kita ini, ya kan. Misalnya jalan dakwah panjang, tidak ada yang datang jadi. Tapi art of dakwah, wah. Kita Inggris foto sing rotok keren ya, gitu. Terus realnya itu ada sing wong ning kursi tadi loh, apa itu atas itu ya. Jadi menarik itu lisanul qaum namanya ya, menggunakan bahasa kaum, bahasa anak muda. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kaidahnya referensi harus kuat, karena tadi milenial itu informatif dan knowledgeable ya, dia lebih pinter daripada ustadznya gitu ya. Referensinya harus kuat, artinya ya antum pemilihan tema, pemilihan yang dibahas itu ya yang relevan, dan kemudian pemateri juga jangan yang ecek-ecek gitu ya, yang memang ya tidak harus yang bergelar banyak, tidak harus, tapi dia orang yang betul-betul faham tentang yang mau dibahas gitu ya. Kemarin misalnya antum mengundang Mas Daud itu ya, dia orang yang bahas skripsi ya, Script suite ya, script suite ya, bahas skripsi. Kenapa beliau yang diundang ya, karena memang beliau 3,5 tahun selesai kuliahnya, nggak nyampe ya. Lah berarti kan beliau praktisi gitu ya, ya udah seperti itu. Maksudnya antum harus pilihnya juga ya, harus yang tadi ya, referensi harus kuat. Yang ketiga, merambah ke media sosial ya, harus media sosial hari ini ya. Antum ngadakan kajian, pamfletnya antum cetak, tempelkan ke jalan-jalan, tidak ada yang baca ya, di masjid-masjid gitu ya, di warung-warung kopi nggak ada yang datang. Harus media sosial semuanya ya kan, TikTok, semua platform media sosial antum harus punya gitu ya. Kemudian diantara yang keempat, nah ini penting ya, mengarahkan perkara-perkara yang mubah jadi pahala. Anak muda itu kan suka perkara-perkara yang sebenarnya itu mubah, tapi bagaimana perkara mubah itu jadi pahala ya. Nongkrong di kafe itu jadi pahala, main bolanya jadi pahala. Jadi kadang-kadang kajian untuk anak muda tidak harus di masjid. Saya pernah diskusi agak lama dengan Ustadz Hanan Ataki pas beliau ngisi di Solo. Saya aksesnya teman-teman hijrah ini, kemudian saya masuk ke kamar beliau, ngobrol dari Ba'da Asar sampai Isya. Beliau eventnya Ba'da Isya. Ngobrol, saya hanya ingin tahu metode dakwah beliau. Saya tanya ke beliau itu,
Ustadz kenapa antum kalau dakwah harus di hotel Ustadz dan harus berbayar 50.000 100.000? Kan kalau antum dakwah di masjid yang datang bakal banyak gitu ya, masjidnya cari masjid agung bakal ramai. Apa jawabannya beliau? Jawabannya beliau, yang di masjid antum saja Ustaz, saya tak yang di sini saja Ustaz, dari sini nanti saya taruh di masjid antum, katanya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ada ring dakwah itu yang takut masuk masjid Ustaz. Sepakat Ustaz. Ya, tidak semuanya mau masuk masjid. Ada yang untuk duduk saja itu rodok grogi di tengah-tengah antum yang sudah biasa datang ke masjid. Wong sholat wairung tutup 5 waktu ngaji di masjid, gitu ya. Ya, maka kenapa berbayar? Kenapa di hotel? Karena anak sekarang itu kalau mau bayar kayak lihat konser, Ustaz. Dia mengambil hak bayarannya itu, sehingga dia mau datang ke majelis itu bukan karena ajakan hatinya, hanya karena penasaran. Kemudian apa? Saya sudah bayar. Saya sudah bayar ya datang dong, sudah bayar. Nah itu, wah ini menarik ya. Jadi perkara-perkara yang mubah itu bisa jadi pahala. Ya kadang-kadang kajian di lapangan futsal tidak apa-apa, kadang-kadang kajian di tempat kopi tidak apa-apa. Ya sesuai dengan habitnya anak-anak muda. Ya jadi itu poin yang bisa. Jadi tidak harus amalan wajib yang dikerjakan anak muda, tidak harus amalan sunnah. Amalan mubah itu kan bisa jadi pahala kan, kalau niatnya ibadah, kalau dimulai dengan bismillah, diakhiri alhamdulillah, kalau kemudian apa, diperhatikan adab dan etikanya gitu ya. Jadi para ulama itu sepakat semua aktivitas kita itu bisa jadi pahala dengan 3 syarat. 1, sertakan Allah sebelum dan setelah aktivitas. Yang kedua, perhatikan adab ya, perhatikan adab sebelum dan setelah aktivitas. Kemudian yang ketiga ya tadi, jadi niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian etikanya juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga sertakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu niatnya untuk ibadah. Jadi misalnya nongkrong ngopi itu ya niatnya silaturahim, niatnya tarkul maksiat gitu ya, meninggalkan maksiat. Daripada begal orang kan mending ngopi gitu ya, daripada gosipin orang mending ngopi gitu ya. Jadi itu niat. Yang kedua sertakan Allah, mulainya dengan bismillah, selesaikan dengan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga perhatikan adab. Selama itu dilakukan, aktivitas jadi pahala. Terus berapa banyak antum ngejak orang itu jadi anak-anak muda itu, terus akhirnya aktivitasnya berpahala. Kemudian karakter yang kelima, dakwah secara simpel, tidak membosankan. Anak muda suka yang speed seekers tadi ya. Jadi yang simpel-simpel saja ya, yang simpel-simpel. Kemudian caranya ya, ini salah satu contohnya ngaji asik menyajikan. Jadi yang tadi enggak MC-nya satu meneng gitu ya, pakai gamis gitu, nggak harus begitu hadir ya. Kadang ada ice breaking dulu, kadang ada kenalan dulu, yang seperti itu yang tidak membosankan ya. Dan kemudian yang selanjutnya yang keenam, responsif dan cepat tanggap ya, responsif dan cepat tanggap dalam counter isu ya. Jadi ini kan beralih terus ya isunya ya Mas ya. Kemarin FS, kemudian ya kemarin awalnya ACT, kemudian FS, kemudian apa, itu jadi apa, kita harus cepat tanggap counter isu. Ini hari ini yang lagi rame KDRT, Lesti, Bilar ya. Lah itu antum harus bahas gitu ya. Ini pencitraan apa piye gitu kan. Itu antum harus bahas gitu ya. Itu yang disukai sama anak muda. Jadi antum up to date. Kemudian yang terakhir, karakter ketujuh, harus rapi dan menarik ya. Harus rapi dan menarik ya. Rapi dan menarik itu ya gratis, banyak fasilitasnya. Ya, itu seneng pokoknya anak muda itu ya, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu beberapa kaidah yang tolong diperhatikan, sehingga betul-betul kita mengemas sesuatu itu ya, memang kita mengundang mereka makan, bukan bar diundang disengen-sengeni gitu ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, luar biasa ya. Closing statement Ustaz untuk jamaah biar tambah semangat dan juga setelah dari sini tuh bisa langsung take action untuk mengamalkan ilmu. Berdakwahlah di tempat masing-masing. Jangan merubah cara, jangan merubah model. Jadilah diri sendiri. Berdakwahlah di
tempat di mana Anda tinggal. Anda bertanggung jawab pada keislaman orang yang ada di sekitar Anda. Ya, Anda seorang desainer, berdakwalah dengan desain. Anda seorang yang cinta film, berdakwalah dengan film. Anda yang seorang akademisi, berdakwalah selayaknya akademisi. Anda yang seorang anak jalanan yang suka di jalan, berdakwalah dengan potensi masing-masing. Karena itulah yang kemudian menjadikan kita punya amalan andalan yang bisa kita lakukan tanpa kita kesulitan. Dan itu amalan yang paling besar di sisi Allah, amalan andalan itu. Amalan yang kita bisa lakukan tanpa kita kerepotan, karena modalnya sudah kita punya potensinya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada salah sikap, salah perkataan datang dari saya sendiri, al-fakir. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon ampun kepada Allah jika ada benar, datangnya semuanya dari Allah yang Maha Mulia. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.